Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktik dimanapun, saya tidak nerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Belum like? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah kita akan selalu jadi orang-orang baik ya. Saya sapa untuk seluruh subscriber saya dulu. Selamat datang di Big Tulus Official. Selamat berjumpa lagi dengan diriku yang cakep ini. Belum dikerok ya guys, jadi agak-agak gimana gitu, nggak apa-apa lah ya. Biar manly dikit. Selamat datang untuk para subscriber yang sudah sering hadir di sini. Selamat datang orang-orang baik. Insya Allah kita selalu jadi orang-orang baik ya. Yang di luar negeri, para TKW, TKI, terus yang ada di Indonesia tanpa terkecuali saja, seluruh yang sudah subscribe, orang-orang baik yang sudah bergabung di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya, dan ini kita sudah ketemu di vlog yang ini ya. Oke. Yang sudah like, subscribe, dan juga komen, terima kasih banyak. Untuk yang belum, dibantu subscribe dulu, di like, dan juga di subscribe, dihidupkan loncengnya. Untuk yang mau kenal sama saya lebih dekat, atau mau masuk grup rumah orang baik, bisa langsung di follow Instagramku, kemudian masukkan nomor WhatsApp kalian, inboxkan ke DM-ku, ke DM Instagramku, insya Allah nanti langsung aku masukkan ke grup ya. Oke, pemberitahuan saja sementara segmen Cermal kayaknya saya akan selipkan mungkin dua kali dalam satu minggu, nggak bisa setiap malam ya, kecuali kontennya ada. Untuk konten sebenarnya saya belum ada, jadi saya belum bisa bahas lagi, saya belum bisa membuat konten Cermal. Sementara kita skip dulu, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan kalau memang ada yang curhat lagi ya, karena udah nggak ada yang curhat guys. Segitunya ya Tulus ya. Oke, kita mau bahas apa hari ini? Kemarin kita bahas soal jin yang bisa terjebak atau lebih suka di badan perempuan. Di perempuan tuh ada jin khusus nggak sih? Ada. Di perempuan itu banyakan mana sih jin di perempuan sama di laki-laki? Banyak di perempuan. Hai para wanita, kenapa kamu bisa mempesona begitu banyak, mempesona, menghasut laki-laki begitu banyaknya? Kau bisa menghancurkan rumah tangganya, kamu bisa menghancurkan apapun, mendapatkan apa yang kamu mau. Itu dari mana? Dari jin-jin yang bersarang di badanmu, anak muda. Saya sudah banyak melihat faktornya. Jadi jin di badan perempuan dengan laki-laki, mereka kan banyak di badan laki-laki, ada banyak pada perempuan. Karena perempuan itu Allah jadikan sebagai salah satu ujian bagi kaum laki-laki. Makanya saya pernah dengar hadis atau surat atau apa, kalau di neraka itu nanti akan banyak kaum perempuannya yang masuk neraka. Karena apa? Karena di badan perempuan itu paling banyak jinnya, paling banyak penghasutnya. Perempuan tuh makanya kenapa egoisnya tinggi. Dia emosinya tinggi, congkaknya tinggi. Oh, perempuan tuh gampang banget congkak, perempuan tuh gampang banget sombong. Udah ngaca, cantik, cantik banget. Oh ya, nggak sadar dia lagi dihasut sama tuh jin. Kenapa pada suka sorry, saya ulang lagi. Jin paling suka tinggal di mana? Di kemaluan perempuan. Di kemaluan perempuan dengan sama di dubur atau di anus. Serius. Kenapa mereka pada suka tinggal di situ? Karena kebanyakan sekarang begini. Sorry, ini agak-agak intens juga yang kita bahas, karena ada laki-laki yang suka melakukan anal juga terhadap perempuan. Ketika sudah melakukan anal sekali, mereka akan terus ketagihan melakukan anal. Nah itulah kenapa mereka itu. Makanya lobang itu selalu, bahasanya bisa bikin enak, bisa bikin kita ketagihan. Kenapa? Karena setan dan jin itu banyak yang suka tinggal di situ. Perempuan, ini beberapa faktor yang membuat kenapa jin lebih suka dengan perempuan ya. Pertama, maaf, bisa keputihan. Keputihan bagi kita mungkin menjijikan, tapi bagi mereka itu makanan segar buat mereka.
Kedua, perempuan bisa menstruasi, mengeluarkan kotoran tubuh. Dari segi medis itu adalah salah satu toksin, mengeluarkan kotoran yang ada di tubuh perempuan itu sendiri. Di sisi lain, bagi jin itu adalah makanan juga buat mereka. Yang ketiga, perempuan lebih cenderung memiliki tingkat kesombongan yang cukup tinggi. Itu 3 faktor yang membuat jin kenapa suka datang atau lebih memilih mereka tinggal dengan perempuan. Karena perempuan tuh gampang banget dihasutnya, guys. Lu tuh cantik, lu tuh jelek, tapi lu harus gini. Akhirnya dikontrol lagi buat masang susuk begini-begini. Dan tujuan jin kenapa masuk ke perempuan, paling banyak ke perempuan, karena laki-laki, perempuan tuh jadi bisa penghancur utama bagi apapun. Perempuan itu bisa menjadi penghancur utama bagi apapun, serius. Rumah tangga hancur, usaha hancur gara-gara perempuan tuh banyak. Makanya ada harta, tahta, dan juga wanita. Harus lebih hati-hati. Perempuan juga harus lebih hati-hati. Gimana caranya Mas Tulus saya tahu dimasukin jin atau tidak? Berpikir positif, perbaiki diri, banyak ibadah sama Allah, lakukan yang baik. Nggak semua perempuan sih. Cuman kebanyakan perempuan, makanya itu, sekalinya dia, kan laki-laki tuh gampang banget dihasut sama perempuan. Emang mereka suka, satu. Kedua, mereka kan gampang dihasut, mereka dimasukin jin. Jin tuh seneng, ya, gua ngasut dulu nih. Gua hasut si A, biar ngasut si Ono, biar keluarganya hancur, sengsara ada tuh. Tuh perempuan dihasut, istrinya dihasut datang ke dukun buat musrik. Sono lagi ini, gitu seterusnya. Terus dia akan begitu. Si perempuan yang banyak jinnya ini, dia akan terus menghancurkan banyak orang secara nggak sadar. Itu jin yang di badan dia untuk menghancurkan orang. Mana ada jin bener, kecuali jin yang beribadah sama Allah, jin Islam. Selain itu ya mereka cuma menghasut kita lah. Makanya dia banyak senang di perempuan, karena perempuan tuh paling gampang menghancurkan. Di pemerintahan bisa, perempuan di sini bisa, di sana bisa. Jadi perempuan tuh fleksibel. Kenapa? Makanya manusia jin itu lebih suka dengan badan perempuan daripada badan laki-laki. Jarang kan laki-laki nakal. Laki-laki yang ingin godain perempuan banyak itu jarang. Tapi kalau perempuan penggoda laki-laki udah sewajarnya itu. Nah itu kenapa makanya jin banyak suka dengan badan perempuan. Mereka suka tinggal di sini, di barang dan lain sebagainya. Di mata, di bibir, mereka bisa tinggal di situ. Buat apa? Ya buat ngasut yang dia sukain. Makanya perempuan tuh kenapa gampang jatuh cinta, gampang suka sama orang. Maaf, perempuan itu paling gampang libidonya naik. Serius. Laki-laki dan perempuan itu libidonya lebih tinggi perempuan. Tapi bedanya adalah kalau perempuan ini punya sifat yang bisa mengendalikan itu, kalau laki-laki ini enggak. Itu aja. Kalau dipikir-pikir libidonya lebih tinggi perempuan. Nah, kenapa jin pada suka di situ itu? Dibikin dia cepat suka sama laki-laki lain, dibikin dia terpesona dengan laki-laki yang dia lihat, dibikin diganteng tuh, bikin suka. Akhirnya apa? Dia nggak mikir tuh laki orang, dia nggak mikir itu punya orang, dihasut, dihabisin, dihancurin keluarganya, dihabisin duit itu laki. Sengsara ada tuh laki, keluarganya hancur, setan yang ketawa, hore. Nah, tuh harus waspada, harus hati-hati. Laki-laki juga harus waspada, jangan mentang-mentang tuh perempuan cantik, lu suka dengan gak wajar, tiba-tiba lu suka banget sama tuh perempuan. Hati-hati juga, itu ada beberapa hal yang gak wajar. Nanti perempuan yang dihasut jin ini, jin-jin yang masuk ke perempuan ini, dia akan bimbing semua ke arah-arah yang gak bener. Pasang susuk, pengasihan, segala macam, datang ke salon, begini, masang ini, operasi itu, begini. Yang dilarang agama dari lakuin. Biar apa? Ya biar cantik. Itu modal buat ngasut orang, buat ngancurin orang tadi. Nah, itu yang perlu kita tahu. Makanya sekarang kita tuh kalau laki-laki yang di rumah nih, sorry bapak-bapak yang sudah dewasa, kalau mau selingkuh tuh mikir dulu Pak, dulu perjuangan sama istri gimana, dulu bareng-bareng sama istri gimana, jangan asal ngeliat perempuan cantik, molek bapak tergoda. Bapak nggak tahu tuh perempuan isinya jin semua Pak, maaf. Bapak pakai dia sekalipun, mungkin beda rasanya sama yang di rumah Pak. Yang di rumah udah nggak enak, maaf ya, kita ngomong belak-belakan aja, yang di rumah udah nggak enak, yang itu enak. Bapak nggak tahu aja itu yang bikin jin. Lobangnya dibikin enak, dipasang susuk, dipagerin apa segala macam. Bapak kan nggak tahu. Tapi kan lebih berkah yang di rumah, Pak. Halal yang di rumah. Halal yang di rumah yang udah Bapak perjuangin dari dulu. Bapak perjuangkan dia dari masih muda sampai sudah tua.
Dari nol bapak berjuang sama dia, jenengan berjuang sama istri sampean. Udah jadi orang sampean selingkuh sama orang. Emang enak yang itu emang. Di mana-mana mah ya enak yang baru, pakai baju lama mah udah nggak enak, baju baru lebih enak. Tapi kan kita yang perlu kita nilai itu bukan soal enaknya, tapi perjuangannya. Perjuangan kita untuk menjadi itu, untuk mengejar itu dulu gimana, itu yang perlu kita tahu. Bukan berarti enak dia, rapetan dia. Maaf ya, nih yang di rumah udah gak rapet, udah gak enak. Nah biasanya sadar nggak pak, kalau yang hasut bapak itu beberapa puluh jin yang ada di badan tuh perempuan. Dibikin bapak suka, dibikin begini. Si perempuannya juga gak sadar kalau yang bikin dia suka sama tuh orang tuh jin. Sekali lagi, kita suka dengan orang harus tahu kadar kesukaan kita. Suka dengan orang yang sudah milik orang lain tuh tetap aja salah. Mau sampai ujung mana lu, mau ke Amerika, ke Arab Saudi, salah. Suka punya orang tuh gak boleh. Kalau kalian sudah menyukai orang tapi itu punya orang, itu berarti badan kalian ada jinnya. Bisa dikategorikan, besar kemungkinan ada jinnya. Gitu loh guys. Jadi ya ini kan khusus buat perempuan ya. Ini khusus buat para perempuan, kita harus lebih waspada. Caranya gimana Mas Tulus untuk menetralisir itu? Berpikir positif, dekatkan diri sama Allah, perbaiki diri kita, jangan ikuti hawa nafsu. Kalian tuh perempuan, saya tahu kalian perempuan. Lihat si A pakai, kalian pengen pakai. Lihat si B pakai, kalian pengen pakai. Si A pakai baju itu, kalian pengen pakai itu. Serius, begitu kan pikirannya perempuan? Nah, itu yang perlu kalian rem. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikutin amarah yang bisa cuma kita lihat di sini, sama di sana. Apa yang dilihat sama kita? Si A bisa beli itu, masa kita enggak? Itu siapa coba yang hasut kamu? Setan, karena badan kamu tuh paling banyak setan perempuan. Hai perempuan, di badanmu tuh paling banyak setan. Jadi kamu harus tahu itu, kamu harus jaga itu, kamu harus kontrol. Kontrolnya dengan apa tadi? Dekatkan diri sama Allah, berpikir positif, jangan punya pikiran yang macam-macam tentang orang lain. Nggak usah ngisi pagar, nggak usah ngisi badan. Badan kamu tuh udah banyak, badan kamu tuh udah. Perempuan itu salah satu manusia yang akan dimanfaatkan oleh jin untuk menyesatkan manusia. Itu tujuan jin. Nah, sudah kamu ditarget, kamu udah target utama bagi para jin. Perempuan tuh target utama bagi para jin. Kamu malah datang ke dukun ngisi pagar, ngisi pengasihan, ngisi susuk buat di sini, di lobang, di mana. Nah, itu apa gunanya? Kan nggak boleh. Bahaya itu. Semakin terakses kamu sama dia, kamu sudah diincer sama dia dari iblis baru meletek. Perempuan tuh ada jadi incaran utama bagi para jin. Udah jadi incaran utama, tapi kalian malah bukan yang mau sendiri, malah makin jadi. Malah makin ini. Nah, akhirnya kalian akan terbengkalai sendiri. Kalian akan semakin terikat dengan para jin itu, oke? Aku berdoa mudah-mudahan untuk para perempuan-perempuan yang memiliki tubuhnya di rumahnya, di tubuhnya banyak jin. Semoga Allah angkat jinnya, semoga Allah jauhkan kalian dari jin-jin yang tidak baik. Semoga Allah menetralkan, meskipun banyak isinya, Allah menetralkan apa yang ada di badan kalian. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga kalian semua termasuk perempuan-perempuan yang tidak seperti itu. Kemungkinan sih kecil ya, perempuan dijauhi sama jin, perempuan tuh pasti akan diincar sama beberapa jin. Karena itu sudah target utama mereka dari mereka meletek, dari mereka lahir. Ya, jadi harus lebih waspada lagi. Ingat, kontrol semuanya. Berpikir positif, jangan pikir negatif sama siapapun. Kalian sudah jadi target utama. Kalau kalian punya pikiran jelek, kalian akan lebih mudah lagi dihasut ya. Untuk para mbak-mbak, perempuan-perempuan di rumah, lebih waspada, lebih hati-hati. Jaga suami, jaga sikap, jaga perilaku, dan juga jaga keimanan kita kepada Allah. Untuk bapak-bapak yang di rumah juga sama Pak, hati-hati juga. Karena sesuatu yang Bapak lihat di luar, mas-mas lihat di luar, meskipun terlihat lebih indah dari yang di rumah, tapi Bapak harus sadar betul bahwa perjuangan untuk mendapatkan itu, yang enak itu perjuangannya Pak, bukan rasanya. Ya, oke? Semoga bapak-bapak yang sedang berbelok pikiran terhadap perempuan dengan menonton ini jadi terbuka mata hatinya untuk kembali ke istrinya untuk memperbaiki kesalahannya. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa diperbaiki, tidak ada yang tidak dimaafkan sama Allah asal kita benar-benar minta maaf sama Allah ya. Oke, saya Tulus Rianto mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak untuk yang belum, yang baru join, jangan lupa di subscribe dan juga komen. Suka di like, nggak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Untuk yang mau dekat sama saya bisa di follow Instagramnya di bigtulus_bp2. Di situ boleh kalian nanti gabung di rumah orang baik di grup WhatsAppnya. Nanti kalian inboxkan nomor WhatsApp, aku langsung kasih nomor WhatsAppnya ya. Aduh udah kering guys leherku. Udah bikin berapa video hari ini ya?
Pokoknya banyak. Satu syuting untuk 5 hari, satu syuting untuk 5 hari gitu. Terima kasih banyak, selamat sore, mohon maaf untuk segala kekurangan. Untuk ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan, nanti saya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi di lain vlog, di vlog selanjutnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Saya terus mohon pamit. Selamat beraktivitas, sudah beraktivitas, untuk sedang tidur, selamat tidur. Insya Allah ketemu lagi sama saya di vlog selanjutnya. Terima kasih orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua.